Ya saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Haryani. Pak, untuk perawatan tanggul-tanggul yang sebelum jebol, pastinya kan ada perawatan juga rutin dilakukan BPBWS, ini bagaimana? Ya, untuk perawatan tanggul-tanggul sungai ya atau perawatan sungai ini memang kami ada kegiatan rutin dan berkala yang dilaksanakan oleh kami yang melalui kegiatan OP. Ya, hanya kan tetapi dengan panjang sungai yang cukup besar ya, panjang sungainya ya, dan kondisi sungai ya dengan sekian puluh tahun terakhir ini memang ini PR yang besar ya. Nah, kegiatan OP kami memang belum bisa mengcover itu semua ya. Memang kami menemukan ada beberapa kondisi tanggul-tanggul kritis ya yang ada di sepanjang sistem Seluna. Ini kalau yang kejadian di Demak ini ada berada di dalam sistem Seluna, Serang, Lusi, Juwana. Ada 3 sungai besar di sana. Nah itu memang cukup besar. Problemnya memang 3 sungai itu kemampuan tampungnya sudah sangat berkurang. Kemampuan tampung untuk menerima beban debit ya yang dulu didesain ya dulu desainnya dengan menggunakan Ki-50 ya, itu sudah berkurang karena proses sedimentasi ya, terus juga tanggul-tanggul sudah banyak yang berubah bentuk ya, terjadi penurunan atau penipisan dan lain-lain. Nah ini memang ya kami berupaya melalui kegiatan OP yang kami lakukan setiap tahun, tapi ya belum bisa menjangkau kondisi yang idealnya. Mungkin ya, gitu. belum bisa optimal. Ya, belum optimal untuk mencapai kondisi idealnya. Nah ini nanti yang kami upayakan dengan melakukan ada kegiatan program-program baru dalam rangka kita akan melakukan normalisasi beberapa sungai yang ada di sistem Seluna. Ya. Yang ini yang sedang kita mulai nanti untuk yang Sungai Wulan dulu ya. Yang tahap pertama ini nanti dari sisi jembatan Tanggulangin ya sampai ke arah Muara. Nah, nanti ke depan juga ada di program untuk yang di sungai ada juga nanti Sungai Juwana. Sebetulnya ada kegiatan-kegiatan kami juga yang sudah ongoing sebetulnya ya dalam rangka untuk tadi menanggulangi permasalahan banjir di sistem Seluna ini ya. Kami juga punya sedang pekerjaan bendung karet di Sungai Juwana, terus juga di Muara Juwana. Terus ada juga pekerjaan-pekerjaan di sistem yang di daerah Jepara ya, Sungai SWD 1, SWD 2 seperti itu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya BBWS sudah banyak PR-nya. Sudah banyak dan ya secara bertahap sedang kami inilah petani dan sedang kami upayakan untuk dituntaskan. Kemudian untuk treatment masing-masing tanggul yang ada di Seluna ini beda atau sama nih Pak? Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama karena rata-rata memang konstruksi tanggul yang ada di sungai-sungai di Serang, Lusi maupun Juwana adalah menggunakan tanggul tanah. Nah ini memang kami tetap pertahankan itu ataupun nanti ditingkatkan. Nanti juga akan dikombinasi dengan adanya struktur-struktur penguat ya, entah itu menggunakan DPT atau menggunakan CCSP ya seperti itu. Nanti kami akan sesuaikan ya dengan kondisi yang di lapangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas tampung dari alur sungainya ya dengan kami nanti melakukan penggalian sedimen. Karena terus terang ya sedimen di sungai-sungai yang ada di sistem Seluna ini sudah sangat besar sehingga kondisi sungai ini sangat sudah memprihatinkan. Kemampuan tampungnya sudah berkurang. Dulu tahun 2010 Sungai Wulan saja ya, ini kita punya berdasarkan desainnya itu adalah Ki-50-nya adalah 960. Di tahun 2015 kami studi ini Ki-50-nya sudah berubah, sudah bertambah menjadi 1.200 meter kubik kurang lebih ya. Nah ini kenapa terjadi perubahan kenaikan nilai debit ya. Nah ini juga menandakan kondisi catchment-nya sudah sangat berubah. Itu dia. Ya, jadi perubahan tata guna lahan yang masif di daerah hulu, daerah tangkapan air ini, itu juga mempengaruhi terjadinya perubahan nilai debit. Ya, Nah seperti itu. Yang dulu kita desainnya sudah 960, sungai itu mampu kok. Nah ini sekarang nilai debitnya naik, ruang sungainya berkurang karena proses sedimentasi. Nah ini yang menjadi PR kami. Nah, ini sedang diupayakan ada kegiatan yang kita sudah mulai, ada beberapa kegiatan yang menggunakan dana rupiah murni ya dari pemerintah pusat.
Dan ini sedang kita proses juga untuk dengan menggunakan pinjaman juga nanti yang untuk Sungai Wulan. Dan ini nanti dengan kejadian ini ya ini juga mungkin sudah menjadi pertimbangan nanti para pimpinan kami di Jakarta ya akan dilakukan juga kegiatan-kegiatan yang untuk tadi melakukan normalisasi ke arah hulunya. Iya, karena kalau kita ketahui banjir ini tidak bisa ditanggulangi di satu sisi, tapi dari hulu hingga ke hilir. Iya, dari hulu harus sampai hilir. Jadi bukan satu titik ini aja, tapi bisa, awalnya dari sana tadi dirunut sama Pak Haryo dari ini ke sini gitu. Kalau di Demak sendiri kan masyarakat kemarin ada yang bilang kalau tanggul Wulan ini tidak jebol, yang kena itu Kudus dan Jepara, infonya seperti itu. Tapi kalau tanggul ini jebol, yang kena Demak. Kemudian Demak itu dapat sisi barat dan sisi timurnya, katanya gitu. Kalau Demak sendiri bagaimana sebenarnya sih Pak? Ya jadi gini, sebetulnya di dalam sistem Wulan, ya saya lunak tadi ya, ya pembagian beban itu debit banjir itu sebenarnya ada ya. Kalau kita lihat, kita kaji dulu, sebetulnya Sungai Wulan itu kan menerima beban dari dua sungai besar, Sungai Serang dengan Sungai Lusi. Ya, nah kalau di Sungai Serang kita sudah punya bangunan pengendali. Ada bendungan Kedungombo di sana. Dia itu sebagai bangunan untuk mereduksi banjir dari Sungai Serang. Jadi bebannya sudah bisa kita kendalikan. Nah, yang dari Sungai Lusi ini yang belum kita bisa kendalikan karena belum ada bangunan-bangunan tadi untuk mengendalikan debit ya, sehingga air dari Sungai Lusi itu ya langsung masuk ke Serang Hilir dan masuk ke Wulan. Nah, nanti paling ada diambil sebagian untuk irigasi ada di Bendung Lambu ya. Nah, di hilir Gendung Kelambu sebetulnya beban Sungai Wulan dari Serang menuju Wulan itu bisa dibagi ya, bisa dibagi ke arah Sungai Juwana. Ya, hanya masalahnya kemampuan Sungai Juwana pun juga terbatas ya, masih lebih besar kemampuan Sungai Wulan daripada Juwana. Nah, ini ke depan nanti kita akan pertimbangkan kembali ya. Dulu zaman Belanda memang beban itu kita berikan semaksimal mungkin ke Juwana. Untuk tadi memang Juwana sebagai area untuk floodplain ya atau daerah memang pertampungan banjir. Tapi kalau zaman sekarang udah susah karena ada banyak pemukiman segala macam. Tapi ke depan ini akan kita kembalikan lagi fungsinya, nanti kita akan hitung Juwana ini mampunya berapa. Nah, itu pasti kita akan bagi ke sana. Nanti sehingga beban ke Wulannya juga akan semakin berkurang. Tidak terlalu. Selain tadi dengan cara mengembalikan kemampuan tampungnya dari Sungai Wulan itu sendiri. Gitu. Masih mau ada yang saya tanyakan lagi Pak terkait dengan Sungai Wulan, kemudian yang di Gerobokan kemarin juga banjir, kemudian ini masyarakat yang kemarin waktu banjir besar juga takutnya jangan-jangan ini Selat Muria itu seperti yang itu. Nah itu kita akan ungkap usai jeda pariwara berikut ini. Ya ini memang hujannya sangat ekstrim karena hujan ekstrim itu 150 mm dan di sini sudah 238 mm, sangat ekstrim sekali sehingga tanggul yang ada tidak muat dan jebol tanggulnya. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut siang malam. Dan kita harapkan yang kedua awan di atas juga telah dilakukan PMC sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter, tadi dapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter senti.
tapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan Bapak terkait yang dana normalisasi Bapak. Bapak terkait rumah-rumah yang rusak Pak, sedimentasi sungai. ya semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa terjadi? Karena juga tidak dihambat di dulunya tanaman-tanaman yang banyak. Bang, problemnya semua di situ. Kalau nggak terjadi banjir bandang ya banjir. Problemnya di situ. Salah satunya pembalakan, alih lahan seperti itu yang menyebabkan kejadian, dan ini tidak di negara kita. Semua problem itu berasal dari pembalakan liar, alih lahan yang memang harus dicegah. Ya saudara sahabat Jateng, kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan tema kita kali ini adalah penanganan tanggul jebol dan antisipasi banjir di Jawa Tengah. Bersama dengan kami saat ini Kepala Balai BBWS Pemali Juwana, Bapak Harya Muldianto. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, baik. Fresh ini ya Pak Lia. ya, setelah sidak banjir kemana-mana nih lumayan. Iya betul Mbak Lia. Dan ini menjadi PR besar sepertinya nih ya Pak. Betul, ya. betul. Pak Harya, yang mau kita tanyakan nih, di Jawa Tengah ini salah satunya menjadi sorotan sentral kemarin yang di Demak, banjir yang di Demak. Ya. Dan ini tanggul yang jebol di Demak ini yang kedua kalinya. Betul. Bisa diceritakan nih Pak, yang pertama itu bagaimana, kemudian yang kedua ini bagaimana penanganannya? Baik, terima kasih Mbak Lia, dan selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Mungkin kami dapat flashback sedikit ya, kejadian pertama di bulan Februari ya. Betul. Pada tanggal 8 ya, itu ada kejadian banjir yang akibat kenaikan muka air Sungai Wulan ya, di mana pada saat itu terjadi debit puncak ya, kurang lebih sekitar 1.300 meter kubik per detik ya. Yang kejadiannya malam, dan pada pagi harinya tanggul Sungai Wulan tidak mampu menahan, sehingga terjadi limpasan dan menggerus tanggul dan akhirnya jebol. Nah, itu mengakibatkan tadi efek genangan ya di wilayah Kabupaten Demak ya, cukup besar, kurang lebih sekitar 1.300-an hektar gini ya, dan berlangsung juga agak sedikit lama ya. Nah, selanjutnya pada saat itu memang kami langsung menangani tanggul yang jebol itu ada 2 titik ya, di daerah sekitar Dusun Norowito. Di Kecamatan Karanganyar. Nah, itu kami segera selesaikan ya, kita tutup. Waktu itu kami butuh kurang lebih sekitar 3-4 hari ya. Terakhir kami tutup, yang pertama kami tutup yang di hulunya itu hari Selasa tanggal 13 kalau tidak salah ya, dan tanggal 14-nya kedua tanggul itu bisa kita tutup. Cuma dalam perjalanannya, nah ini kami pada saat kami proses, waktu itu sudah bisa kami selesaikan 1 minggu kemudian. Jadi ya. 2 titik ini sudah? Ya, 1 minggu kemudian kami sudah bisa menyelesaikan untuk proses penebalan dengan peninggian tanggul. Sampai dengan batas elevasi desain kami ya, di elevasi 8,5. Akan tetapi pada bulan berikutnya ya, di bulan Maret tanggal 17 maaf ya, tanggal 17 hari Minggu itu terjadi lagi debit puncak ya, dengan nilai yang sama sekitar 1.291 meter kubik per detik. Terjadi limpasan kembali di posisi tanggul yang sama yang di bagian hilir itu yang akhirnya mengakibatkan kejadian yang sama ya, terkikis dan akhirnya jebol. Memang ini agak sedikit berbeda ya. Untuk kejadian yang pertama itu di bulan Februari, debit puncak yang 1.300 itu berlangsung dalam waktu yang singkat ya, 8 jam saja. Itu karena curah hujan besar ya. Nah, akan tetapi yang di bulan Maret ini ya, di tanggal 17 itu ya, ini memang karena Pulau Jawa itu sudah mengalami hujan yang terus-menerus sejak tanggal, dan itu hampir rata itu. Iya, rata, yaitu sejak tanggal 9 ya, pada saat ya libur long weekend yang panjang itu ya. Betul. Nah, itu berlangsung selama seminggu ya, berturut-turut, sehingga mengakibatkan adanya muncul debit puncak ya, yang sebesar 1.291 meter kubik per detik itu berlangsung selama 56 jam.
yang mengakibatkan kondisi ya tanggul-tanggul kami menjadi jenuh semuanya ya, dan limpas. Dan kebetulan ya posisi limpasnya itu di posisi yang tanggul pertama, tanggul kedua yang jebol itu di satu titik itu. Terus terang harus kami akui bahwa memang pada saat itu belum bisa kami lakukan penanganan permanen ya. Ini masih penanganan darurat saja pada saat itu. Memang harus kita akui memang kekuatannya belum maksimal. Sehingga memang itu menjadi titik lemah dan akhirnya jebol di sana. Nah, cuma itu tadi memang dengan durasi debit yang cukup tinggi selama 56 jam itu ya memang ini bebannya Sungai Wulan ini sudah sangat berat ya. Kemampuan tampung Sungai Wulan sudah sangat berat, sehingga tadi terjadi jebolan itu. Jebolnya di titik yang sama di titik yang sama itu karena memang belum bisa kita lakukan penanganan secara permanen. Baru darurat, ya, darurat itu. Dan sebagian juga kebetulan ada juga titik limpasan juga di hulu ya di daerah Gerobokan tuh ya di Sungai di Bugel ya di daerah Bugel itu juga jebol dan masuk ke saluran irigasi Kelambu Kiri. Nah itu juga akibatnya di saluran Kelambu Kiri juga ada beberapa jebolan karena memang debitnya besar di luar kemampuan dari saluran irigasi, ya akhirnya masuk juga ke kawasan. Nah, tapi itu tadi bahwa ini di hari Jumat malam ya. Kalau yang di Bugel itu sudah hari Rabu malam itu sudah bisa kami tutup ya. Terus kalau yang di Norowito di hari Jumat malam ini sudah bisa kita tutup juga. Dan ini proses ini genangan juga berangsur surut dan saat ini sebetulnya sudah untuk akses jalan sudah bisa dilewati ya. Iya, karena sudah sebelumnya Pantura juga sempat tersendat. Tersendat ya, dan ya berulang lah kejadian Februari sama dan ini kemarin Maret ini juga sama. Tapi memang ini proses penurunan muka air di kawasan itu lebih cepat ya. Mungkin juga dipengaruhi faktor bahwa di laut juga tidak terlalu tinggi pasangnya, ya kan? Pak Arya, terkait dengan TMC itu gimana? Ada pengaruh nggak? Oh ya, Mbak Lia. Jadi memang pada saat setelah kejadian ya, dan karena untuk membantu pekerjaan kami, ya itu memang kemarin dari pihak BNPB bekerja sama juga dengan BRIN itu melakukan TMC ya, karena penanganan kami ini memang harus dalam kondisi cuaca yang bersahabat nih ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah dilakukan TMC ya. Dan ini rencananya akan diperpanjang sampai tanggal 27 TMC. 27 Maret. Ya, kemarin kami dapat informasi dari Pak Bambang selaku Kapus Dalops BNPB ya. Sesuai dengan permohonan kami kalau bisa diperpanjang dan ini diperpanjang sampai tanggal 27. Nah, ini dengan cuaca yang cerah seperti ini kami berharap pekerjaan kami bisa cepat kami tuntaskan. Dan terbukti ya tanggulnya sudah tertutup. Ya. Meskipun secara darurat dulu ini ya Pak? Ya, ini kami sekarang lagi penanganan secara darurat ya. Jadi kemarin sudah tertutup, sekarang lagi proses penebalan dan peninggian, dan ini kami sudah mulai akan masuk ke penanganan permanen. Ya, jadi nanti ada 3 titik tanggul yang kemarin memang total yang di aliran di tanggul Sungai Wulan ini, Wulan dan 1 di Sungai Serak. Itu kami sudah akan mulai penanganan permanennya, sehingga ya kami juga tidak merasa was-was juga ya apabila nanti ada kejadian kenaikan muka air lagi, ya kami berharap permanennya ini juga sudah siap untuk bisa menerima beban debit air dari Sungai Wulan. Semoga tidak terulang kejadian-kejadian seperti itu. Ya, kami berharap seperti itu, Mbak Lia. Ya, ini kita mau nanya lagi terkait dengan upaya perawatan tanggul-tanggul ini supaya tidak jebol itu nanti bagaimana. Kemudian masyarakat juga pastinya terutama yang terdampak kemarin kan agak masih trauma ya Pak ya, karena kondisinya banjirnya luar biasa sekali. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Harya, tadi sudah disampaikan bahwa perawatan rutin dilakukan. Kemudian untuk tanggul permanen, ini perbaikan permanen juga sedang diupayakan. Meskipun saat ini sudah tertutup, namun permanennya juga sedang
dalam tahap perjalanan dimulai, perbaikan sedang dimulai. Dan ini tadi kita lihat juga Pak Haryo menyampaikan bahwa PRBBWS ini udah banyak sekali. Kemudian salah satu yang menjadi permasalahan adalah karena debit hujannya yang luar biasa dan daya tampung ini tanggul-tanggul yang sudah mulai menyempit. Dan tadi juga disampaikan bahwa penanganan banjir ini tidak bisa satu titik, melainkan dari hulu hingga ke hilir. Yang mau kita tanyakan ini untuk yang Demak ini ya Pak, kita masih main nih di Demak karena memang kemarin Pak Jokowi juga sempat ke Demak, kemudian yang lainnya juga Demak. Demak ini sebenarnya bagaimana sih Pak untuk yang Sungai Wulan tadi? Ya, kalau Demak ini sebetulnya ya Sungai Wulan ini kan sebagai sumber air untuk irigasi ya, dan irigasi ini cukup luas ada di Kabupaten Demak ya sangat berarti lah sebetulnya ya. Cuma memang selain sangat berarti itu juga menyimpan resiko ya, karena apa, wilayah Kota Demak banyak yang sebagian besar itu justru di bawah elevasi muka air di Sungai Wulan. Sungai Wulan berarti begini. Jadi makanya kenapa Sungai Wulan yang di wilayah Demak itu menggunakan tanggul semua, karena pada saat debit yang masuk ke Sungai Wulan yang debit banjir yang sesuai dengan desain ya, itu pasti elevasinya di atas elevasi Kota Demak, wilayah Demak yang di sisi timur terutama ya. Nah ini memang itu tadi, memang satu sisi bermanfaat, yang satu sisi juga menyimpan potensi. Nah itu ya memang sekarang bagaimana kami ya sebagai pengelola wilayah sungai di sana memang mempunyai tugas untuk memantapkan tanggul-tanggul yang ada di sana. Nah cuma ya itu tadi ya, memang tanggul yang harus kami kelola cukup panjang ya. Cukup panjang. Ya, jadi secara bertahap itu. Tapi ya itu tadi, kalau memang nantinya ke depan adanya kolaborasi ya dari beberapa pihak antara pusat, daerah ya, kita bisa berkolaborasi sama-sama juga menangani tadi tanggul-tanggul itu ya, kami berharap itu bisa terjadi ya. Dan meskipun memang itu tetap menjadi tugas utama kami ya, karena kami mengelola wilayah sungai tersebut. Gitu. Sungai yang tadi Seluna itu ya Pak ya? Seluna ada dua sistem. Demak ini juga dipengaruhi, ada sistem Seluna, ada sistem Jeratun. Ya, Jeragung Tuntang itu juga ada dipengaruhi sedikit juga Demak di situ. Demak juga. Seperti itu. Dan tadi kita juga sempat lihat apa tuh yang dibawa Pak Harya nih. Ya, karena ini ada skema sistem sungai yang ada wilayah Seluna ya. Jadi memang wilayah Seluna itu terdiri dari 3 sungai besar ya, Seluna, C-nya Serang, Lu-nya Lusi, Na-nya itu Juwana. Jadi Sungai Serang kalau dari arah hulu, dari selatan ya, ini Sungai Serang sampai batas Bendung Kelambu. Sampai batas nanti bangunan bagi ini ada Wilalung, bangunan bagi Wilalung, itu Sungai Serang. Cuma kalau untuk Serang ini memang sudah ada satu bangunan pengendali, ada waduk di sana, ada Gedung Ombo ya. Ya itu yang kita bisa ngatur itu ya, debit-debit Sungai Serang supaya bisa ditahan di Gedung Ombo. Tapi untuk yang Sungai Lusi ya, ini memang sementara memang Sungai Lusi ini kita belum ada bangunan untuk pengendali itu debit ya, belum ada waduk-waduk. Nah ini yang ada satu waduk ya, sungai namanya Logung ya, sungai bendungan Logung, tapi ini memang Logung tidak terlalu besar ya, jadi memang kemampuannya terbatas ya, seperti itu. Nah nanti dari Sungai Wulan ini adalah gabungan dari 2 sungai tadi, Serang dengan Lusi. Nanti di hilirnya Bendung Kelambu itu ada bangunan bagi Wilalung. Ini membagi antara beban dari Serang Lusi itu masuk ke Wulan dan masuk ke Juwana. Nah, itu ya. Pemecahnya di situ. Kalau zaman Belanda dulu ya, memang kalau nanti lagi besar ini Sungai Serang dan Lusi ini lagi besar, itu tidak semuanya dimasukkan ke Wulan, tapi dibagi ke Juwana zaman dulunya ya. Ya karena dulu memang daerah Pati, daerah Jeporo itu Muria itu memang dulu sebagai floodplain ya, daerah paparan banjir dari Sungai Juwana gitu.
Nah, sehingga memang, nah cuma kalau zaman sekarang mungkin kemarin ya dengan pertumbuhan penduduk dan segala macam ya, sudah banyak pemukiman, banyak persawahan segala macam ya, memang tahun 2016 itu ada kesepakatan waktu itu, oke lah, yang ke Juwana itu dibatasi ya bebannya, karena kemampuannya juga tidak banyak di situ, kemampuan tampung sungainya tidak besar, sehingga mostly sebagian besar itu masuknya memang ke Wulan. Nah, itu yang tapi ya itu tadi dengan kondisi sekarang ya kemampuan tampungnya berkurang karena proses sedimentasi, terus juga tanggul-tanggulnya ini juga memang sudah cukup tua ya, itu tadi hanya menjadi rawan. Nah ini ke depan sementara nih kami sudah ada beberapa kegiatan ya yang ongoing nih, nanti di daerah Demak Jepara ini ada SWD 1 ya, ini kami sedang normalisasi. Ada juga yang di Jepara, ini juga kita sedang normalisasi. Lalu ada juga nanti yang di Juwana ini kami juga sudah lakukan normalisasi juga, kita bangun pintu gerak. Supaya ada bendung karet di sana untuk ya tadi mengendalikan banjir. Dan juga pengaruh rob supaya tidak masuk ke arah hulu. Terus juga kami sedang normalisasi muara Sungai Juwana. Nah, nanti ke depan yang menjadi prioritas ini sedang kami proses sekarang ya, misalnya ada beberapa kegiatan sedang proses lelang nih ya. Ini nanti yang Sungai Juwana yang dari jembatan Tanggulangin ke Hilir sedang kita lelang. Dan ada beberapa kegiatan. Berarti progresnya udah cepat nih. Seperti itu. Udah cepat nih progresnya nih. Ya, kami dengan menyikapi dengan kondisi seperti ini ya kami harus ya bekerja-kejaran juga nih ya. Dengan waktu, dengan kenaikan debit yang semakin signifikan tiap tahun, perubahan nilai debitnya bertambah terus ya karena kondisi catchment yang selalu berubah setiap tahun. Cuacanya kemudian ini daya tampungnya semakin, terus daya tampungnya juga semakin berkurang. Ya, seperti itu. Nanti akan diupayakan oleh BBWS ini supaya tanggulnya permanen, jadi masyarakat tidak perlu was-was lagi. Ya, begitu. Dan sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan, seperti yang tadi ada beberapa pertanyaan dari netizen yang mungkin belum sempat saya tanyakan, namun karena durasi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin Pak Harya punya pesan buat pemirsa. Baik, jadi kami sampaikan kepada para pemirsa, memang kejadian ini kemarin tidak bisa kita hindari bersama, tapi ke depan ya kami dengan melakukan nanti upaya-upaya peningkatan, perkuatan dan penambahan tampungan sungai yang ada, ya mudah-mudahan tidak akan terjadi perulangan kembali ya. Dan kami butuh juga dukungan dari masyarakat ya, baik dari masyarakat di hulu, di tengah maupun di hilir ya, untuk sama-sama kita bisa merawat dan menjaga sungai. Tanggul-tanggul jangan ditanami ya, bukan menjadi tempat untuk bercocok tanam, tapi tanggul-tanggul ini adalah bagian dari untuk memperkuat, menahan debit air supaya tidak masuk ke dalam kawasan. Seperti itu. Terima kasih Pak Harya atas waktunya. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.